lemah sekali kan Kak? Iya. Gak ada suaranya kan? Kita ulangi dulu ya. Halo. Hai. Halo halo hai. Hai. Iya. Tapi kita lihat dulu. Ada pastor, ada Bapak Ibu Dewan Pendidik, ada tamu undangan kita, Bapak Kapolsek, Bapak Tentara, Pak Ginting. Nah, dan seluruh teman-teman kita. Iya enggak Kak? Iya. Selamat malam untuk kita semuanya. Kurang. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada para pastor, frater, Bapak Ibu Dewan Pendidik, serta tamu undangan kami Bapak Kapolsek beserta dengan rombongan, dan seluruh Dewan Pendidik serta seluruh anak-anak yang kami sayangi. Sekarang tibalah waktu kita untuk menikmati dari puncak malam rekreasi ini, sebagian berkat yang kita bagikan. Iya kan Kak? Mau ngapain kita siap ini Kak? Makan malam. Udah lapar kalian Kak? Siapa yang udah lapar? Belum lapar atau udah lapar? Udah lapar. Baik, kita akan makan malam. Sebelumnya ada informasi, instruksi untuk makan malam kita. Untuk Parsubang itu di meja sebelah kiri kita. Di sebelah meja kiri kita itu ada Miss Yohana. Itu meja Parsubang ada Miss Yohana. Kemudian di ujung termos warna orange itu ada Miss Juan dengan Miss Marisa. Itu meja tamu undangan beserta dengan Dewan Pendidik. Lalu di meja sebelah kanan kami itu meja untuk asrama putri. Jadi seluruh asrama putri mengambil makan malamnya di sebelah sana. Meja sebelah kanan itu ada Miss Catherine di situ. Ada Miss Catherine di asrama putri. Kemudian untuk asrama putra di sini ada di depan para frater postulan. Ya, itu makan malam untuk asrama putra. Jadi sekali lagi kami ulangi, Parsubang Miss Yohana, Dewan Pendidik serta tamu undangan kami itu ada Miss Juana Lisa dengan Miss Marisa. Lalu asrama putri ada Miss Catherine. Kemudian asrama putra ada Miss Nova dengan para frater. Jadi silahkan menuju mejanya masing-masing. Sebelum itu kita akan melakukan doa pembukaan ya Kak. Siapa yang buka doanya Kak? Kami persilakan kepada Pastor Yanuari Kasih Ben. Iya, dipilih Pastor Yan untuk buka makan malam kita malam hari ini. Kami persilakan kepada Pastor Yan untuk membuka doa makan malam kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Para saudara dan saudari, sebelum kita lanjutkan acara kita dan sebelum kita makan malam bersama, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami sungguh bersyukur pada hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, Negara Republik Indonesia yang ke-77. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada para pejuang yang telah mengorbankan segalanya, sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan itu dan kami rayakan pada hari ini. Dan berkatilah para pemimpin bangsa kami yang juga dengan jeripaya, dengan segala kebijakan membuat bangsa kami tetap berada, dan dengan berjuang agar rakyat Indonesia semakin sejahtera, khususnya di bidang pendidikan unggul dan berkarakter manusianya. Kami sungguh berbahagia Tuhan, dan pada malam hari ini kami mengisi perayaan hari ulang tahun bangsa kami dengan
merayakannya bersama di komunitas akademik Sukacita Insan Ilahi. Hadirlah di tengah-tengah kami agar kami sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini sehingga menambah semangat kami untuk mengabdi kepadamu dan mengabdi sesama kami. Dan sebagai tanda syukur kami, di hadapan kami telah tersedia hidangan yang telah disediakan oleh saudara-saudari kami. Berkatilah kami semua, berkatilah makanan dan minuman yang telah disediakan untuk kami nikmati, dan ajarilah kami untuk senantiasa mensyukuri segala berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Pastor, jajarannya Pastor Blasius, Pastor Yan, juga Pastor yang lainnya dapat kami sebutkan satu-satu. Yang kami hormati juga para Bapak Ibu guru yang ada di Satu Padu ini. Yang kami hormati para bapak, orang tua yang ada di sini, dan juga anak-anak kami yang kami banggakan dan kami muliakan. Selamat malam. Saya bilang selamat malam nanti. Selamat malam, malam luar biasa. Selamat malam. Terima kasih. Yang pertama di malam ini kita patut dan mengucap syukur dan terima kasih. Kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga bisa kita melaksanakan acara ini adalah karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun momen yang kita rayakan untuk malam ini adalah karena kita merayakan hari ulang tahun kita yang ke-77. Sebelum kita nanti kepada arahan juga ada nanti kami tiga di sini yang mewakili dan Rami, Pak Junaidi yang melatih paskibraka dan juga Pak Giti. Pertama kita kembali kepada judul pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa mungkin artinya ini agak lebih dalam? Karena mungkin hampir 2 tahun kita tidak merayakan hari ulang tahun ini. Apa yang kita hadapi selama 2 tahun ini itu COVID. COVID ini selama ini kita ada yang selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tidak boleh ada keramaian, tidak boleh berkumpul. Jadi hari ini hari yang luar biasa untuk STM Hulu. Kita bisa merayakan, khususnya tadi perwakilan dari STM Satu Padu yang membawakan dalam rangka menaikkan dan menurunkan bendera kebesaran kita atau bangsa kita. Sebelum saya lari ke situ, itulah artinya ini, pulih lebih cepat. Mungkin selama di dalam masa 2 tahun banyak kita yang terpuruk, baik ekonomi, banyak juga di dalam rangka selama ini kan biaya-biaya kalau orang yang kena COVID itu cukup banyak itu, rumah sakit itu banyak itu pengeluaran itu. Jadi kita tahu kita di seluruh ekonomi kita masih kita bisa bersyukur karena itulah Tuhan selalu mencintai kita. Setiap hari Minggu disampaikan sama pastor kita, nah itu dia. Selama ini sudah bersusah payah baik dengan pemerintah, baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya kita bisa merayakan ini. Itulah ada vaksin 1, 2, 3. Itu di situ bilangnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Artinya nanti bangkit lebih kuat ini mudah-mudahan nanti ekonomi kita ke depan lebih maju, Indonesia yang besar. Itu artinya. Saya akan masukkan untuk anak-anak kami, kalau para pastor ini lebih jago, mungkin dari filsafat waktu dari siantar itu ya pastor melakukan menggurui. Karena untuk masuk filsafat itu cukup susah. Pernah dulu belajar filsafat aja saya mendengar cogito ergo sum. Saya berpikir saya aja susah menceritakan itu. Yang pertama untuk anak-anak kami hari ini kita merayakan perjuangan. Kira-kira apa itu perjuangan? Pertama kita masuk anak-anak di sini bangga untuk masuk waspada baik SMP, SMA yang dipikirkan itu pertama disiplin. Apa itu disiplin? Ketika orang berbicara banyak orang moto disiplin, ketaatan, kepatuhan. Apa lagi disiplin? Orang beriman pasti disiplin. Kalau di sini yang diajarkan ya untuk anak-anak kami khususnya yang SD SMP, kami jelaskan dengar ke sini. Kami orang tua bangga di sini bisa saya berdiri sebagai penegak hukum, bisa juga sebagai orang tua, supaya anak-anak kami itu disiplin. Di sini mungkin disiplin mandi, disiplin bangun, disiplin belajar, semua diatur disiplin. Ketika sekarang itu di luar banyak disiplin, ada yang main handphone itu sampai jam 2 malam, tapi cita-citanya lebih tinggi. Ketika kita bercita-cita, maka ada suatu namanya perjuangan. Kenapa dirayakan ini cukup besar sekarang perjuangan ini? Bukan ujuk-ujuk dulu seperti sekarang kita menaikkan bendera, bernyanyi. Bagaimana dulu perjuangan daripada nenek moyang kita dulu? Bagaimana sakitnya berjuang untuk merdeka?
Nanti baru kembali ke pelajaran kita ini. Nggak apa-apa lah, lama sedikit. Bagaimana sakitnya dulu perjuangan kita dalam rangka mencapai kemerdekaan kita. Kalau dulu namanya ada PSBD, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Makanya ketika di sekolah ada diajarkan namanya apa pahlawan nasional, apa pahlawan kemerdekaan, apa pahlawan revolusi, mana yang namanya lagu wajib, mana namanya lagu bebas. Ada. Contohnya seperti tadi, harusnya kita di lapangan itu yang dijadikan itu adalah lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu kemerdekaan. Satu nusa, satu bangsa, maju tak gentar, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita juga ketika ditanya sekarang Indonesia Raya tentang siapa penciptanya? Paling Pak S. Pratman, hanya itu aja. Ada yang tahu hanya OR-nya, ada nggak tahu apa OR-nya itu. Jadi itu arti daripada perjuangan itu. Jadi bersyukur kita di hari ulang tahun kita yang ke-77 ini, bersyukur kita diberkati Tuhan, bisa kita rayakan, bernyanyi bersama pastor, orang tua, dan juga mewakili. Salah satu ucapan syukur, setiap pagi ketika kita bangun, nanti mau tidur kan dipimpin dari sama pastor. Tadi mau makan, berdoa. Habis makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Tuhan lindungi aku dalam tidurku, sehingga supaya bangun dengan sehat dan selamat. Doa, ketika kami orang tua mau pergi bekerja, berdoa, lindungi aku dalam perjalanan. Jadi untuk anak-anak kami di sini, itulah arti sebuah perjuangan. Nanti ada, bukan langsung sukses, ada perjuangan. Kalau namanya di militer, ada namanya disiplin, kepatuhan dan ketaatan terhadap segala peraturan yang berlaku. Sering sekarang itu yang ditanamkan untuk anak-anak kami khususnya yang sekolah di sini. Disiplin adalah napasku. Bagaimana cara membaginya? Mungkin para guru ada begitu. Jam 4.30 bangun, jam 5 belajar sampai tengah 6. Tengah 6 olahraga, mandi, makan. Sudah dibagi tugasnya. Ketika disiplin itu diterapkan sejak kecil, maka sudah besar sudah terbawa itu. Orang yang tidak disiplin payah diatur. Berat. Makanya ada istilah kalau saya dalam aparat militer itu ada namanya terpaksa, dipaksa, terbiasa. Terpaksa, orang yang baru masuk satu padu, makan pun harus diatur, tidur pun harus diatur, ibadah pun terpaksa walaupun ada dia ngantuk. Nah itu dia. Kalau orang luar negeri pernah saya baca di sepatunya itu, Pastor, Mazmur 23:4, dulu sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam berbagai kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Bukan karena hebat kami berdiri di sini bisa, bukan karena hebat tadi pas di neraka bisa semua. Tapi sebelum kita laksanakan, yakin aku pasti pimpin pastor berdua. Sebelum kita laksanakan, mari kita berdua supaya Tuhan tetap memberkati nanti. Jangan sampai benderanya terbalik. Atau jangan nanti Indonesia yang sudah selesai bendera masih tengah. Nah itu. Yang kedua, kita bersyukur hari ini cuaca cerah. Biasanya hujan terus. Tiap sore hujan. Mungkin ada juga yang minta hujan aja. Tapi Tuhan kita, doa kita itu diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang saya hormati Bapak Pastor beserta staf, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dari Perwakilan Kecamatan Kastimulu beserta jajarannya, yang saya hormati para orang tua dan dewan guru yang berhadir pada malam hari ini. Yang saya sayangi anak-anak dan adik-adik sekalian, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana mau jadi tentara kalau teriak saja sudah bingung? Mau ini Bapak Pastor? Sepertinya mereka harus teriak-teriak Bapak Pastor, biar tidak kaget. Sebenarnya sudah banyak
yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek selaku penegak hukum di Kecamatan STMU. Tapi Bapak Kapolsek, saya berkesan waktu memegang Paskibraka di tahun ini. Sebelum saya pegang, mereka sudah ada yang pengen jadi Kopassus katanya. Coba tepuk tangan dulu. Mana bolon? 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 Berdiri, berdiri bolon. Ya, berdiri, berdiri. Saya perintahkan berdiri. Ya, saya terkesan Bapak Kapolsek karena apa? Saya belum masuk, dia sudah, temannya bilang, Pak, di situ ada Kopassus. Mana? Saya bilang, itu siap, rumahnya makanya simbol. Wah, itu di mana? Kemudian ada juga Danton. Danton diam-diam rupanya dia sudah dekat sama Pak Genggi. Tanya dia mau jadi polisi. Iya Mario, betul. Berdiri, berdiri. Iya, kamu cocok. Boleh, boleh. Ya, silakan duduk. Ya, ada yang putri. Ini yang lebih kaget lagi, Bapak Kapolsek. Siapa dia? Ada yang tahu? Lala. Berdiri Lala. 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 Dia mau jadi polwan katanya. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, silakan duduk. Tolong lari-lari sedikit biar tingginya agak naik, kan begitu Pak. Sabar, jangan marah-marah dulu Bang. Nah, ya, tidak apa-apa. Saya salut sama mereka Bapak Kapolsek karena belum saya pegang dengan Bapak Ginting, saya sudah dapat masukan. Ya, silakan pergunakan sertifikatmu itu. Saya sudah sampaikan, pergunakan sertifikatmu itu. Lampirkan bahwa kau sudah menerima dasar dari peraturan baris berbaris. Yang belum menerima, sabar ya, karena tadi saya dapat informasi masih ada ketinggalan. Nanti kita urus ya, nanti kita sama Bapak Master urus supaya bisa keluar secepatnya. Pesan saya hanya satu, apa yang sudah kami ajarkan jangan berhenti sampai di situ. Saya tidak mau dengar nanti Bapak Pastor laporan ke saya bahwasanya mantan Paskibraka ele-elean, bangun malas. Karena mulai besok saya sudah ada di sini beserta Bapak Ginting. Jangan main-main. Kalau Paskib di luar Paskib, nanti pengawasan ketat sama saya dan Pak Ginting. Itu bocoran dulu. Kalau mau main-main boleh, silakan. Kita juga banyak permainan. Nanti kalau saya cerita mungkin nggak cukup waktunya. Kita bisa merayap tanpa memakai mata. Bagaimana itu merayap tanpa memakai mata? Kalau ada yang mau coba-coba, nggak apa-apa. Nanti kita mainkan. Tapi nanti malam ini kita merayakan. Jadi jangan sakit-sakit dulu ya. Bapak dari Koramil itulah bilang raja, iya kan? Raja, raja, iya berdiri, iya berdiri, ya, ya. Nah, tadi kamu katanya pekor, betul? Hah? Tadi waktu di jalan katanya gini-gini. Iya, betul. Oh, dia ini Bapak Pastor. Kebetulan Alfredo
boncengan dengan saya, dia iri. Saya tahu dia iri situ. Wah enak sekali, udah potong aja katanya. Apa yang dipotong? Saya bilang nggak tahu itu pastor apa, komandan katanya. Oke, dia kan sakit, dia pengibar bendera. Seandainya nanti dia tidak bisa mengibar bendera, menurunkan bendera, siapa nanti yang menurunkan? Oh siap, salah. Ya jangan diulang ini Raja, jangan diulang ya. Nah, kemudian satu lagi, Pak Kapolsek, saya mau izin. Saya tadi sudah banyak menerima dan mendengar apa yang Bapak Kapolsek sampaikan, dan saya hanya satu lagi, hormati apa yang sudah didapat. Kau hormati orang-orang yang ada di sekitarmu, hargai mereka. Kalau kamu memang mau dihargai, hargai mereka. Jangan ingat orang tua di kampung. Nanti kalau kita bicara sedih malam ini, bisa meneteskan air mata. Tapi saya rasa nanti panjang, tidak usah lah. Lain kali saja pastor, kita kan masih di sini sama buat kita buat malam, biar air mata itu kalau bisa kita tampung di tempat minum bisa penuh satu cangkir. Nanti kita buat biar mereka paham apa maksud saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan sia-siakan apa yang sudah kami berikan. Dan saya tidak mau dengar pastor nanti laporan ke saya, pasukan Paskib putri dan putra LLA. Ya, itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang saya hormati Bapak Pastor, Prater, rekan guru, Bapak rekan muspika, dan anak-anak yang kami sayangi. Selamat malam. Ya, nama saya Tabar Ginting, staf kantor camat SD Hulu. Bapak Pastor yang terhormat, Bapak Camat tadi nggak bisa hadir karena malam ini dia mengantar Ibu Camat ke Kuala Namu karena dia berangkat, katanya tadi besok bakal operasi kelahiran cucu yang pertama, anak laki-laki. Jadi Bapak Camat tadi menyuruh kami untuk datang kemari. Kemudian Bapak Sekcam juga saya tanya, karena dia beragama Muslim, katanya, Bapak Pastor berarti merah-merah semua, kamadalah katanya. Maka izin Bapak Sekcam tadi sudah izin dia. Kalau memberi pengarahan ini nggak bisa saya, hanya tadi Bapak Camat menitip salam kepada Bapak Pastor dan mengucapkan terima kasih karena sudah membawa anak kita sebagai pengibar bendera. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan Ramil yang sudah melatih anak-anak kita. Jadi Bapak Camat tadi mengucapkan terima kasih juga kepada anak-anak didik kita, dan katanya tadi kalau sudah berhasil anggota Paskibraka di kecamatan, apabila ada pemilihan Paskibraka di kabupaten boleh ikut. Kalau sudah nanti di kabupaten, apabila ada pemilihan di provinsi boleh ikut. Mana tahu dikirim nanti ke Jakarta sebagai Paskibraka nasional. Kalau sudah nanti adik kami mengikuti di sana, kalau melamar menjadi anggota Bapak yang dua ini, saya yakin mudah.
karena disiplinnya sudah tinggi. Jadi pesan Pak Camat tadi itulah makanya apa yang sudah dibilang Bapak Kapolsek dan Ramil tadi, semoga kamu ikuti semua. Sama-sama kami dan juga untuk para pastor, frater, dewan guru dan kita semua, selamat malam. Kita berdiri semua, kita berdiri. Kita berdiri. Khusus untuk anak-anak. Mari berdiri, tidak ada yang duduk. Khusus untuk anak-anak. Khusus untuk anak-anak. Oke. Masih ada yang duduk? Ini, ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Nanti frater postulan akan memandu kita. Sebelumnya kita yel-yel dulu supaya melek matanya. Kalau pastor mengatakan siapa kita? Indonesia. Sudah? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Satu lagi. Siapa kita? Satu padu. Siapa kita? Satu padu. Siapa kita? Satu padu. Pacim ini. Oke? Siap semua? Siap? Oke. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Satu padu. Siapa kita? Satu padu. Siapa kita? Satu padu. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kojo Bahri. Di balik gembur subur tanah,
Butuh semangat ya. Sambut perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Baik, terima kasih. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang sudah siap dan sudah bisa melakukan seluruh aturan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Yang kami hormati dan kami muliakan para pastor semua yang hadir di sini. Secara istimewa Pastor Januarius, Ketua Yayasan yang penuh dengan damai, juga Pastor Blasius, Kepala Sekolah yang penuh dengan karisma, dan juga pimpinan unit semua SMP, dan para dewan pendidik, juga para orang tua, dan secara khusus juga yang kami hormati dari Bapak Kapolsek, Bapak Sitompul, juga Bapak Junedi dari Koramil, Bapak dari kecamatan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami hanya boleh bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang luar biasa ini, dan kesempatan yang boleh kami alami atas adanya anak-anak kami boleh dibina dan dibimbing di sekolah Satu Padu ini. Kami yakin anak-anak kami pasti mengalami sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Maka sudah banyak didikan, banyak juga latihan yang sudah diterima dari para pembina, dewan guru, dan pimpinan sekolah. Tentu ini menjadi cikal bakal sukses buat Anda dan menjadi bekal untuk hidup di masa yang akan datang. Dan ini sebuah kebanggaan Anda karena memang Anda khusus dipersiapkan di sekolah yang luar biasa ini. Dan secara khusus juga kami tadi ikut turut menyaksikan kepercayaan pemerintah kecamatan kepada sekolah Satu Padu ini, baik dalam pengibar bendera dan juga paduan suara. Untuk itu berikanlah tepuk tangan buat Anda semua. Semua itu bisa terjadi karena dedikasi dan juga didikan para dewan pendidik dan juga pelatih yang khusus didatangkan dari aparat keamanan. Saya pinjam tangan anak kami semua, berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka. Keteraturan yang ada di Satu Padu ini tentu karena ada sang pengatur, yaitu para pimpinan yang sudah dipercayakan memimpin unit ini. Tentu pimpinan unit, kepala sekolah, dan juga yayasan, juga kita berikan aplaus yang meriah kepada mereka. Terima kasih. Harapan dan doa kami sebagai orang tua, semoga para dewan guru, juga para pimpinan tetap diberikan Tuhan hikmat dan bijaksana atas pikiran, hati, dan jiwanya, sehingga tetap di dalam kesabaran, di dalam berkat Tuhan, untuk tetap sabar untuk membina anak-anak yang dalam masa-masa pertumbuhan ini. Kami juga memang sebagai pendidik, kami sadar tidak mudah untuk bisa melakukan pembinaan, apalagi dalam tataran asrama yang seperti ini. Karena kami juga sangat merasakan hanya mungkin memimpin 1-2 anak saja di rumah, orang tua banyak kewalahan. Tetapi ratusan anak dipercayakan masyarakat kepada Satu Padu ini. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Maka harapan dan doa kami selalu, semoga para dewan guru, para pimpinan unit, dan seluruh stakeholders yang betul-betul terlibat di dalam pembinaan dan pendidikan di Satu Padu ini tetap diberikan hikmat yang dari atas, sehingga kesabaran, ketabahan, dan kebijaksanaan tetap mewarnai hati, jiwa, dan pikiran mereka untuk masa depan anak-anak ini.
Kedepan kami juga sangat yakin anak-anak ini akan merasa beruntung ketika pernah digembleng, dibina di Satu Padu ini, dan pasti akan beda dari anak-anak yang lain, karena betul-betul sekolah ini kami amati adalah sekolah yang sempurna, baik di dalam pembinaan fisiknya, juga knowledge-nya, bahkan karakternya. Inilah kebanggaan kami sebagai orang tua. Maka pada kesempatan ini juga sebagai orang tua berpesan kepada anak-anaknya, camkan, lakoni, dan hikmati seluruh didikan yang di sini, dan syukuri, ya, karena sudah dirancang sebaik mungkin untuk masa depan Anda semua. Taati gurumu, sebab gurumu lah orang tuamu yang ada di sini. Kami jauh, sehingga kami hanya bisa berdoa dan berharap anak-anak kami bisa sehat dan juga taat kepada semua aturan di sini, dan itulah kemerdekaan yang sejati. Maka pada akhirnya, karena kami juga akan kembali ke Medan malam hari ini, ya, salam kami di sini, dan kami tetap berdoa semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita di sini. Jayalah Satu Padu. Terima kasih dan selamat malam. Para pastor yang kami muliakan, juga yang kami hormati Bapak Musbika dan dari Kapolsek Amin dan mewakili dari kecamatan, juga yang kami banggakan para dewan guru, dewan pendidik, dan juga yang kami sayangi para anak didik kami. Kami dari pihak komite tidak berpanjang lebar, hanya pertama kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para pastor, para dewan guru, dan seluruh yang terlibat di Satu Padu yang telah mendidik anak kami SMP, SMA Satu Padu. Dan juga kami tahu bagaimana anak-anak kami tadi sudah disampaikan dengan orang tua siswa, mendidik anak 1-2 di rumah aja pun kami kewalahan, apalagi mendidik beberapa anak yang ada di Satu Padu. Jadi kami hanya berharap kiranya para dewan pendidik tetap sabar dan tabah untuk menghadapi anak-anak yang usia yang produktif sekarang. Jadi kami dari pihak orang tua, kami hanya menitipkan anak di tempat ini. Ya, kami juga ikut peran serta sebagai komite. Memang terkadang ya sama pastor Blas ada kendala-kendala di lapangan, ya kami tetap kerjasama. Terkadang juga mohon Kapolsek, ada juga siswa kami yang melarikan diri, ya terkadang kami juga sibuk pihak komite dengan pihak sekolah, tapi alhamdulillah ya artinya semuanya terkendali. Jadi sekali lagi kami berharap kepada anak kami, janganlah dibuat susah para dewan guru, para pastor di asrama. Nah, itu harapan kami dari orang tua, karena kamu adalah generasi penerus bangsa juga di keluarga orang tua masing-masing. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Bapak Musbika yang telah memperhatikan SMP SMA Satu Padu, terkhusus di bidang yang kita tadi saksikan Paskibraka. Memang kalau kita lihat dari waktu latihan memang agak singkat. Kami tahu juga singkat, tapi kami menilai memang kalau dinilai 100% belum, tapi kami menilai dari waktu dan yang sesingkatnya, tapi kami lihat hasilnya sudah maksimal. Tapi itulah kerjasama
atas bimbingan arahan dari pihak Polsek, Ramil, juga dari kecamatan dalam hal paskibraka. Tadi juga kami dengar dari pihak Ramil, kami tidak putus dalam hal paskibraka, tapi terus untuk mendampingi SMP 1 Padu. Itu harapan kami Pak Ramil, Pak Kapolsek, karena kita tahu anak didik ini berjauhan semua, berjauhan. Kalau dilihat dari presentasi untuk wilayah ini sekecil mungkin anak sekolah putra daerah SDN Hulu, tapi ini kebanyakan dari luar. Jadi kami berharap ya Kapolsek tetap mendampingi dan melihat sekali-sekali ke Satu Padu supaya memberikan arahan kepada anak-anak didik kita. Jadi sekali lagi kami harap kepada untuk anak-anak kami, tolong kami orang tua yang susah payah, yang bekerja keras untuk berupaya maksimal mungkin, tolong hargai kami orang tua. Tadi sudah disampaikan kepada Ramil, hargailah sekeliling kita, hargailah apa yang telah kita capai untuk masa depan kelak kamu anak-anak kami. Jadi sekali lagi kami atas nama komite, para pastor dan guru, juga para musbika, kalau ada kekurangan kami dari komite kami mohon maaf. Mungkin kami banyak komite, tapi mungkin saya yang paling dekat di sini Pak Camat, Ramil, Polsek. Sekali lagi Pastor Blas, ya kami tahu Pastor Blas ini orangnya kalau memang dilihat kejam, tapi hatinya baik. Jadi kepada anak-anak kami, jangan sekali-sekali dibilang Pastor Blas kejam, jangan. Dia sayang sama kita semua. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat malam, izin Pastor, mungkin tadi terlambat. Ini suasana kerja tahun. Jadi tadi ada juga kerja tahun di Kalapeta, kami berbagi. Jadi mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Ucur. Kami ada 3 orang di depan. Di sebelah kiri saya juga pakai jubah, sebelah kanan saya juga pakai jubah, dan saya di tengah sebenarnya hampir menyerupai tadi mau saya pakai baju ini. Nah, kami bertiga, saya sendiri dulu pertama memulai. Saya hanya mengucapkan 2 kata saja sebenarnya pada kesempatan ini, kata terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkatnya, atas anugerahnya yang diberikan kepada kita, terlebih khusus melalui para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, seperti yang dibuat oleh Bapak Camat tadi yang mewakili, dan juga Pak Kapolsek. Kalau tidak ada berani satu orang pun berbicara untuk membacakan teks proklamasi, mungkin sampai saat ini kita masih dijajah. Jadi rasa terima kasih itu patut kita sampaikan kepada seluruh para pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Terima kasih juga untuk para pastor, Bapak Ibu guru, yayasan yang telah senantiasa mendukung sampai saat ini, terlebih khusus dalam kegiatan HUT PGRI yang kita rayakan pada hari ini yang ke-77. Kegiatan ini kita sudah mulai dari hari Sabtu kemarin, dari kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan, dari acara-acara hingga upacara pada hari ini, dan juga puncaknya kita buat rasa syukur kita di malam hari ini. Terima kasih juga kepada Muspika yang senantiasa mendampingi kami, terutama kepada siswa-siswi dalam kegiatan paskibraka dan juga siswa-siswi dalam kegiatan upacara bendera, pengibaran bendera Sang Merah Putih.
Terima kasih juga kepada anak-anak kami yang bersedia, yang mau dididik, dilatih dan dibina untuk Paskibra, dan juga angklung yang tadi sudah kita bersama dalam kegiatan upacara bendera. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi, yang melatih, dan terima kasih juga kepada OSIS. Terima kasih juga kepada panitia secara keseluruhan yang meramu, yang mendekor, ataupun kita katakan bagaimana membuat kegiatan perayaan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Satu hari ini saya sempat melihat media sosial, terutama dari Facebook. Ternyata ada di beberapa tempat di Solo itu hari ini tidak terjadi pengibaran bendera. Kenapa? Karena ketika mau dikibarkan itu ternyata talinya putus, tali benderanya itu putus sehingga tidak bisa diikatkan. Jadi ketika bendera itu tetap dipegang, disitulah paduan suara bernyanyi sampai lagu Indonesia Raya habis. Lalu di tetangga lain lagi, anggota Paskibra seolah-olah sudah menjadi seperti bermain becek-becekan. Ketika mereka melakukan baris berbaris itu, mau mengantarkan mengibarkan bendera, ternyata air itu sampai di sini, becek baju Paskib itu yang warna putih sudah menjadi hampir coklat. Karena airnya itu agak tinggi, tetapi totalitas mereka itu tetap mereka lakukan sampai bendera Sang Saka Merah Putih itu tetap berkibar. Mereka tidak peduli. Nah, pengalaman kita juga hari ini ketika Danton mengatakan begini, walaupun anggota merasa tidak pas, tetapi tetap ikuti. Tadi dan Ramil di lapangan mengatakan cukup 3 yang kami dengarkan sepanjang baris berbaris ini: protokol, lalu yang kedua itu Danton. Nah, ini bisa kita pegang, ini bisa kita tangkap dalam kegiatan kita sehari-hari. Saya hanya mau menarik itu sebenarnya kepada kita semua. Artinya bahwa ketika ada orang yang di depan berbicara, kita semua yang dipimpin oleh Danton itu dengarkanlah apa-apa. Kalau misalkan tadi Lala tidak mendengar itu, langkah tegak maju jalan, dia istirahat di tempat karena tidak didengar dengan baik, pasti salah. Itulah yang bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berharap dasar itu, walaupun itu kita katakan berapa persen cuma ikut, tapi dasar itu bisa kita terapkan ketika kita upacara bendera di sini, ketika baris berbaris, ketika apel pagi di sini. Seperti yang disampaikan Pak Junaidi tadi, anggota Paskib itu hendaknya menjadi contoh bagi abang kelas, adik kelas, teman-teman ketika baris berbaris. Kita bersyukur, berterima kasih sekali lagi. Kami sangat mengharapkan bimbingan itu Pak Ginting dan juga Pak Junaidi, supaya ini ke depan juga bisa kita terapkan ketika proses baris berbaris di satu padu ini juga bisa menjadi contoh untuk semua. Sekali lagi kita patut bersyukur karena tepat pada hari ini Indonesia telah menginjakkan usia kemerdekaan itu ke-77. Harapan kita, harapan bersama, terutama dalam dunia pendidikan, kita walaupun selama ini masa pandemi lalu kita tetap di dalam proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, tetapi saya juga mengatakan kepada OSIS, pulih lebih cepatnya itu dari sisi keberanian mental. Satu padu beberapa kali ikut pertandingan, terutama dalam 17 Agustus ini, kalahnya bukan tidak mampunya,
grogi, tidak ada mentalnya. Nah, jadi kita berharap ini menjadi awal bagi kita. Kami berharap ini menjadi awal kompetisi bagi kita. Akhir kata, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Selamat malam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa bersatu di sini. Juga kita berterima kasih kepada yang mewakili kecamatan, Bapak Kapolsek, dan juga beberapa Bapak polisi kita dari Danramil, dan juga orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk sekolah satu baru, lalu saudara-saudariku Dewan Pendidik, para pastor dan frater, dan anak-anak kami semuanya. Kita bersyukur bersama, berterima kasih bersama kepada orang-orang yang sudah berjasa untuk kita. Juga kita berterima kasih karena para pahlawan sudah berjuang mati-matian. Dalam khotbah pagi tadi, saya ulangi satu contoh itu. Romo Sugeng itu ketika hendak gereja itu dan pastoran mau dijadikan tempat tentara Jepang, dia katakan, saya mati dulu baru bisa digunakan tempat ini. Apakah kita juga ada keberanian seperti itu untuk mempertahankan yang benar? Nah, itu sedikit refleksi saya. Lalu dari awal pembuka untuk mengisi kemerdekaan, saya tidak hadir ke sekolah secara langsung, dan saya melihat dalam diri kita potensi itu sangat besar, dan itu sudah kalian tunjukkan. Pada upacara tadi juga sudah ditunjukkan. Karena itu asarlah sehingga bulan itu dapat. Mungkin sesudah tamat dari satu baru. Jadi Anda semua hebat, tapi berproses. Lalu kemudian beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita. Tadi orang tua berbicara, kita juga berbicara. Saya malu. Tadi ketika dipanggil untuk maju ke sini saja, ke depan ini, itu pun setengah mati. Saya juga malu. Tapi tidak perlu putus asa kita. Masih ada esok, kita pasti bisa. Maka ini kesempatan yang sangat baik untuk kita bersyukur, berterima kasih, menghargai para pejuang bangsa kita dan mau memberikan yang terbaik, menghargai orang tua kita, menghargai orang di sekitar kita. Dengan itu kita berharga. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah mau nyanyi. Baik, Sendirian. Direct siaran langsung ya. Coba siaran langsung sekali ini. Sekarang.
sini. Sekarang pukul 20 lewat 4 atau 5 menit. Diputar. Zoomnya diarahkan ke mereka anak-anak supaya orang tuanya juga lihat bahwa pastornya ngomong, dia peduli tidak peduli. Setelah makan tidur, bangun ngoceh, tidur lagi. Nah inilah sekarang pukul 22 lewat 5 menit. Acara syukuran kemerdekaan. Apakah merdeka atau bebas dari apa? Atau merdeka atau bebas untuk berbuat apa? Baik, jumpa saya. Baik, yang saya hormati dari Danramil Kapolsek, selamat malam. Baru jumpa tapi nampaknya seperti ada satu konsep, satu pemikiran bersama untuk berjalan bersama. Kita akan tetap bergandeng, bantu kami di satu baru. Lalu dari kecamatan yang mewakili, terima kasih atas kebersamaan beberapa saat terakhir ini, dan kita akan tetap melangkah bersama. Semangat membangun negeri kita. Orang tua komite tetap mendampingi kami, anak-anak dewan pendidik, apapun ceritanya, ini adalah tugas kita. Siswa-siswi, kita merayakan kemerdekaan, tapi saya tidak tahu di kepala kalian masing-masing ini apa yang kalian pikirkan tentang kemerdekaan. Hanya sekedar mengenang bahwa dulu nenek moyang saya berperang melawan musuh, lalu sekarang seperti itu? Tidak. Itu bisa sebagai salah satu motivasi, tapi kamu masing-masing mempunyai motivasi sendiri-sendiri sesuai dengan kenyataan hidup, keluarga, situasi keluarga, situasi batinmu baru bisa bangkit seperti tema ini. Maka kami sudah angklung ini, ada request paskibraka kemarin S50 yang bilang ke saya, besok setelah penurunan bendera request kalau bisa ke Kamsar. Pak Erik bersama kelompok di sini dekorasi, kami sudah capek bekerja, request tidur sampai jam 10, tidur kita kasih. Kami sudah babat lapangan lalu sapu, request beli es. Perhatikan, hati-hati, ini cara berpikir yang salah. Kanamkan paskibraka 45 orang dipilih, kamu 45 orang dari kelompok SMA. Kamu mendapatkan kesempatan untuk melatih kedisiplinan yang mendukung untuk membentuk karaktermu. Tapi kamu minta request, kalau bisa hadiahlah. Itu namanya tamak. Sudah mendapat kesempatan mengembangkan diri, minta lagi. Pertanyaan, adilkah dengan yang lain? Dekorasi, kamu sudah difasilitasi untuk mengembangkan kreativitasmu, lalu dikasihlah istirahat, dibelikanlah es, dibelikanlah snack, lalu yang lain tidak ikut dekorasi, kamu dapat 2 keuntungan. Kalau itu dikasih, disuruh bekerja seperti ini, kamu mendapat 1 keuntungan. Jadi ini dirubah sedikit. Tidak ada request, suruh tanam bunga. Ketika suruh tanam bunga, kamu mendapat kesempatan untuk belajar. Hitungan ekonomi, kau dibayar untuk belajar. SMA, coba buka kota itu untuk mitra ini. Paham ini? Paham tidak? Paskibraka sudah capek, ya kasih istirahatlah. Jadi
daya juangmu itu perjuangan, lalu perjuangan di mana dirimu, sementara kamu diberi panggung untuk meningkatkan kreativitasmu bagaimana yang lain. Jadi inilah coba dirubah sedikit cara berpikir ini, dan kita mau mendapatkan konsep yang baru. Apapun kesempatan saya pegang untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Kedisiplinan, kesempatan belajar, KBM, ekskul dan lain sebagainya. Kita tidak adil kalau hidup di satu padu ini. Kita tidak adil dengan bina bangsa, karena kamu kasih kesempatan 1 hari 1 jam di awal hari untuk berdoa kepada Tuhan, sementara teman lain tidak mendapatkan kesempatan itu. Dalam sistem ini pun sebenarnya kita tidak adil kalau mau jujur terhadap diri. Lalu datang siswa ini, beban bangun pagi, rubah. Sekali lagi, rubah cara berpikir itu. Kalau rubah berarti kita bisa merayakan kemerdekaan dalam poin itu. Dirgahayu, selamat ulang tahun kemerdekaan RI 77. Di grup panitia saya mengirim dari usia, karena ada lansia bahas tentang tari lansia, saya kirim video dari umur 80 sampai 60. Saya melihat titik di mana 75, disitulah wajah bangsa Indonesia kita. Jadi coba lihat, bolangnya sudah 77, neneknya di rumah yang sudah 77. Itulah perjalanan bangsa Indonesia jika disamakan dengan usia manusia. Lalu tiba-tiba muncullah generasi ini. Untuk apa ini? Kalau tidak ada tujuan, tidak perlu muncul di muka bumi. Seharusnya seperti itu. Baik, sekali lagi selamat hari ulang tahun RI ke-77. Pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Oke, kedisiplinan, oke, rajin, oke,